Halo, selamat malam. Oke, ini dengan Ibu Nur Intan ya. Kalau adiknya namanya Alif, betul ya? Ya, kali. Alif ya. Berarti manggilnya Kak Weni Alif aja ya. Iya. Iya. Oke, baik Alif. Di sini nanti Kak Weni akan kenalan dulu ya sama Alif ya. Oke, selamat malam nih Ibu Nur Intan dan Alif ya. Perkenalkan nama kakak Kak Weni. Jadi nanti Alif bisa panggil Kak Weni atau Miss Weni. Terserah Alif aja ya. Oke, Kak Weni di sini nanti yang akan memandu atau menemani Alif nih untuk coba kelas trialnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya Alif suka atau Alif misalnya nanti pengen join kelasnya juga bisa begitu. Oke, sebelumnya apa kabar nih untuk Mama dan Alif hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum saya mulai nih, Mama, untuk sesi praktek kelasnya, saya akan jelaskan rangkaian sesi di malam hari ini, Mama. Jadi nanti di trial kelas malam hari ini tuh akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam ke depan, Mama. Nah, ini sifatnya wajib ditemani oleh orang tua ya, Mama, karena memang usianya Alif kan juga masih terbilang ini ya, kids ya, Mama ya. Jadi belum dewasa, jadi nanti akan ada penyampaian-penyampaian yang akan saya sampaikan ke mamanya juga. Begitu. Kira-kira bisa ya Mama ditemani untuk 1 jam ke depan ya? Bisa. Bisa ya. Oke, kalau boleh tahu nih, Mama sama Alif saat ini tinggal di kota mana? Maros, Sulawesi Selatan, Oh, Makassar. Sulawesi Selatan, Makassar, jauh ya Mama ya. Oke, nah ini kalau boleh tahu kemarin yang mendaftarkan Mama sendiri atau siapa nih Mama di sesi trial kelasnya? Saya sendiri. Oh, Mama sendiri ya. Oke, baik Mama. Jadi nanti untuk 1 jam ke depan akan ada 4 agenda nih yang akan kita bahas bersama. Yaitu nanti yang pertama Kak Weni akan sedikit observasi dulu nih Kak Alif. Nanti Kak Weni akan tanya ya untuk hobinya Alif. Terus nanti mungkin Alif suka mata pelajaran apa nih di sekolahan gitu ya. Nah, dan kedua nanti akan ada sesi percobaan kelasnya. Nanti di sini Kak Weni sama Alif akan langsung mencoba kelasnya itu seperti apa. Dan yang ketiga, nanti akan masuk ke sesi perkenalan nih Mama. Dan juga nanti akan Kak Weni jelaskan nih tentang Algonovanya seperti apa. Nah, nanti di sesi terakhir, yang keempat, yaitu kalau misalnya nanti Alif suka, Alif cocok sama kelasnya, nanti Kak Weni akan bantu lanjutkan ke sesi pendaftaran serta pembiayaannya Mama. Begitu. Jadi nanti akan ada 4 agenda ke depan. Oke, sejauh ini sebelum saya mulai nih Mama, ada pertanyaan dulu tidak? Nah, Belum ada ya? cukup jelas. Oke, di sini Kak Iya. Weni izin tanya dulu nih sama Alif ya. Alif saat ini usianya berapa tahun? Eh, berapa? Berapa? 11. 11 ya. Oke, Alif sekolahnya di mana nih kalau di Sulawesi? Di atau Jakarta atau sekolah apa nih? Islah. SDIT Al-Islah. Oh, SDIT Al-Islah ya. Itu berarti kurikulumnya Merdeka ya, Mama? Iya, Merdeka. Oke. Itu kayak ini ya, semacam kayak pesantren atau madrasah gitu ya, Mama ya? Iya, Islam Oh, terpadu. Islam berarti terpadu. ya, berarti ini kalau sekolahnya sendiri normal ya Mama, pulang ke rumah ya, tidak nginep atau mondok Iya. di sana ya. Tidak, dia pulang, cuman dia full day Oh, sampai full pukul. day. Iya, Oke, full day-nya itu berarti, tapi Sabtu Minggu libur kan Mama? Atau iya. gimana? Sabtu Minggu Hari libur ya? Ahad ya, minggunya yang libur, Sabtu tetap, tapi cuman Sabtunya itu setengah hari, tidak Oh, sampai sekolahnya selama. setengah hari ya. Oh, oke, baik. Oke, di sini kalau boleh Kak Weni tanya nih, di sekolahannya Alif udah ada mata pelajaran komputer belum? Hmm, ada Belum, belum ada sama sekali? jarang, Jarang. Jarang, jarang. Oke. Tapi kalau Alif main kayak laptop gitu atau mungkin kayak tablet atau HP gitu bisa bisa karena di lancar. rumah kita. Iya, di Ah, rumah kita. Oke, berarti lancar ya Mama untuk ngetik-ngetiknya sama main mouse-nya ya.
Iya, bisa. Kalau Bisa sekedar ya. ngetik bisa. Iya. Ah, oke, baik Mama. Nah, ini kan kita nanti pembelajarannya tuh secara online nih Mama, menggunakan laptop nih. Kalau dari orang tua sendiri mendukung ya Mama ya? Oke ya. Oke. Oke. Nah, Alif nih kalau di sekolahan ada mata pelajaran yang Alif sukai nggak? Ada. Apa tuh? Eh, Nah, IPA. 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 Kenapa tuh kok suka IPA? Kenapa suka IPA? Suka apa? Penemuan-penemuan atau penelitian? Hmm, penemuan. Penemuan. Biasanya kan kalau anak-anak nggak suka IPA nih ya Ibu ya. Biasanya, Dia oh suka. ya, malah suka sama IPA ya. Iya. Karena biasa kadang katanya sulit gitu ya. Ini belajarnya pakai kaca pembesar lah. Terus suruh Hmm, nemuin hewan-hewan yang aneh, suruh diteliti. Ya. Oke, Dia bagus justru banget. suka. Iya, Alif bagus banget nih suka mata pelajaran IPA karena memang ilmu pengetahuannya juga nanti pasti akan luas gitu. Nah, kalau Alif untuk mata pelajaran matematika suka nggak di sekolah? Suka ada suka nggak? Agak. Suka? Agak, agak Agak sedikit ya. katanya. Eh, ngapa nih? Kok agak gitu? Nggak suka? Atau nggak terlalu suka tuh? Kenapa? Susah, hitung-hitungan. Lumayan susah. Rumusnya susah. Oke, tapi nanti Alif kalau belajar coding itu kurang lebih ada hitung-hitungan juga loh, sedikit. Jadi, Mama di sini tuh kalau coding itu memang membutuhkan dasar logika, pola pikir anak, dan juga nanti akan ada problem solving. Jadi, kurang lebih sedikit banyaknya ada kaitan dengan matematika juga, Mama. Jadi nanti itu ada kelas matematika juga. Kalau misalnya mau diikutkan serta dengan kelas coding itu bisa banget, Mama. Karena memang untuk bahasa pemrograman itu ya butuh matematika dasar juga begitu. Jadi ada kaitannya, Mama. Oke. Nah, di sini kalau misalnya Alif pulang sekolah nih dari Senin sampai Sabtu, selain sekolah ada les lain nggak dari sekolahan atau misalnya di rumah? Ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada, kayak ngaji gitu. Ada Nah, nggak? dia ngaji Ngaji ada. Ngaji hari apa tuh? harus sekolah, pulang sekolah. Pulang sekolah. Pulang sekolah. Pulang sekolahnya jam berapa? Siang, sore? 4 Jam, sore. jam 4 sore. Berarti itu ngajinya 1 jam ya, Mama? Atau sampai maghrib, Mama? Iya, heeh. Sampai maghrib Sam- ya. Itu tiap hari, Mama, sampai Sabtu juga Sampai ngajinya? jam paling karena ngajinya itu kan di sekolah saja, jadi Ah, ah. eh, 30 menit saja, Kak. Oh, Pendek saja. sebentar ya. Oh, Heeh, oke. Tapi itu setiap hari, Mama, untuk ngajinya sampai Sabtu juga. heeh. Oh, berarti Satu Sabtu tidak, Jumat ya? Oh, sampai padat ya. Lumayan padat nih Alif Senin sampai Jumat pulangnya sore ya sampai sekitar kurang lebih sampai jam setengah lima jam 5 ya Mama ya. Itu kalau sampai rumah biasanya ada di rumah jam 5. mm-mm, jam 5 ya. Kalau sampai rumah itu langsung main HP gitu Mama. Main laptop. Enggak. Enggak main HP. Main HP-nya itu dibatasi. Nanti hari Ahad Dibatasi. dibatasi HP. Bagus banget Mama. Main HP-nya dibatasi. Ada kayak durasi gitu nggak sih Mama? Misalnya main HP-nya cuma 2 jam atau 3 jam Ya, aja gitu. heeh. Iya gitu Iya. ya. Hari Oh, Ahadnya itu paling lama 2 jam. 2 jam biasa gitu sih memang. Nah, kalau si Alif nih biasa main HP atau laptop, sukanya main apa? Dua-duanya. Dua-duanya. HP. Main apa? HP. Main HP, main game atau nonton YouTube atau apa nih? Kenapa? Game. Game. Gamenya apa nih yang dimainin Alif? Apa namanya itu? Yang di HP-nya Ah, adik. Roblox atau lain? Minecraft. Minecraft. Oke, Minecraft itu juga buatan dari coding. Kurang lebih Oh, sama kayak Roblox juga. Nanti di sini Alif bisa bikin game kayak Minecraft juga. Bisa main apa bisa bikin game sendiri. Nanti Alif juga Alif bisa bikin game sendiri, Alif bisa mainin gamenya Alif sendiri gitu. Keren kan? Oke, nanti diajarin sama guru oh. dari Algonovanya.
mulai Oke, tertarik. iya, Kayak bisa, bisa, bisa bikin game kok. Bisa bikin game sendiri, bisa bikin animasi sendiri. mau katanya mau. Mau, mau, emang bagus banget sih Mama kalau kita persiapkan anak dari sejak dini sih Mama untuk coding ya. Karena memang banyak positifnya untuk ke depan ya Mama ya. Oke, ini berarti sama sekali Alif nggak pernah belajar coding ya Mama? Atau udah tahu coding? Atau udah pernah coba-coba les tempat lain? Sudah pernah? Enggak, belum saya perkenalkan sih. Belum Tapi sama sekali ya. iya, entah di sekolah sempat ini apa tidak. Saya enggak terlalu ini. Oke, jadi coding itu gini Alif, kayak kita ngomong sama manusia. Cuman kalau kita ngomong sama manusia itu kan pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau kita ngomong sama komputer, itu namanya pakai bahasa coding. Nah, jadi nanti itu Alif tuh kayak kasih perintah nih ke komputer. Misalnya Alif pengen game gitu ya. Di situ nanti Alif eh, perintah kasih kode-kode ke komputer tersebut. Nah, nanti gamenya jadi. Begitu. Nanti kode-kodenya dari mana gitu. Nanti kodenya akan diajarkan sama gurunya. Begitu Alif. Nah, nanti gamenya jadi deh bisa dimainin sama Alif. Bisa di-share juga. Nanti teman-temannya Alif juga bisa mainin gamenya Alif juga. Gitu. Bisa download juga. Keren kan? Oke, berarti kalau cita-cita Alif pengen jadi apa nih nanti kalau udah gede? Dokter. Wah, Iya, ada. kerennya Mama jadi dokter. Kok Alif bisa pengen jadi dokter? Kenapa nih? Kok bisa kepikiran pengen jadi dokter ah gitu? Kenapa mau jadi dokter? Kenapa nih pilih dokter? Hmm, Apa? Karena apa? Kenapa ayo kok pilihnya dokter? Bisa sembuhkan orang sakit. Guys, keren Gampang. banget cita-citanya. Iya, itu bagus banget Alif. Bisa sembuhkan orang sakit ya. Itu selain terpuji, terhormat juga jasanya juga pasti akan dikenal orang banyak tuh. Alif jadi hebat banget ya nanti jadi dokter ya kalau udah gede. Nah, Alif tahu nggak kalau dokter itu juga nanti kan kerjanya pakai komputer. Nah, jadi Alif juga di sini harus bisa main komputer. Maksudnya harus bisa main coding juga, harus bisa ngetik-ngetik juga gitu. Jadi belajar coding itu penting banget kalau misalnya Alif pengen jadi seorang dokter. Ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, Mama, sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya nih. Belum ada ya. Oke nih, kan kemarin Mama nih yang daftarkan Alif ya untuk kelas malam hari ini. Kalau boleh Iya. tahu nih, Mah, harapan Mama apa sih kalau misalnya nanti Alif jadi ikut kelasnya gitu. Terus sudah selesai nih kelasnya, ke depannya pengennya kayak mana nih, Mama? Alifnya lebih bisa ini bisa menggunakan media komputer dengan bijak, lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya dalam Iya. proses belajar. Karena pasti akan berhubungan dengan pelajaran juga di sekolah. Oh, betul sekali itu, Mama. Saya setuju banget sih sama keputusan Mama sih. Sudah mau mencoba mengenalkan coding ya kepada Alif ya di malam hari ini. Itu merupakan keputusan yang tepat sih, Mama. Karena memang kita bisa selangkah lebih maju ya daripada teman-teman Alif yang lainnya gitu. Karena memang untuk pelajaran coding ini sendiri kan tidak diajarkan di sekolahan ya, Mama. Nah, jadi nanti si Alif ini punya nilai plus lain daripada teman yang lain gitu. Nah, juga pastinya coding ini ya betul ya Mama untuk persiapan masa depan Alif. Khususnya nanti kan pastinya kepake banget kalau Alif nanti udah gede untuk melamar pekerjaan itu pasti kepake banget sih Mama. Coding, komputer, IT, pemrograman itu semuanya kepake. Begitu. Nah, kalau dari Papa sendiri gimana Mah? Apakah support nih kalau misalnya Alif nanti ikut kelas codingnya online? Ah, iya si Papa sih mendukung karena memang basicnya di situ. Oh, Kebetulan papanya papanya bisa. dari uh, Papanya uh, seorang IT. Eskom. Oh, Eskom. Oke. Nah, tuh papanya udah Eskom. Jadi nanti bisa belajar sama papa juga untuk tambahannya Alif. Komputer itu kayak mana gitu. Oke. Masih terdengar ya Mama, ini layarnya agak nge-freeze Mama. Iya, Mm-mm. kayaknya pengaruh jaringannya di sini kurang Kurang bagus terdengar. ya. Ya, Oke. iya. Jelas ya suara saya Mama ya?
Ya, jelas Oke, jelas. baik. Oke, baik. Mama dan Alif, dari obrolan kita tadi dapat Kak Weni simpulkan nih bahwa Alif kan saat ini usianya 11 tahun ya. Ternyata punya hobinya tadi main game. Nah, dan suka belajar IPA tadi ya. Tapi nggak suka sama matematika dan cita-citanya pengen menjadi seorang dokter. Nah, kurang lebih kau ini juga sudah jelaskan ya kenapa coding itu berhubungan dengan pelajaran matematika tadi. Nah, sebenarnya sih untuk anak-anak yang suka main game, ini merupakan kecerdasan logika ya, Mama. Yang nantinya juga di kelas akan diajarkan pola pikir tadi, Mama. Nanti kalau misalnya dia membuat suatu animasi atau game, mendapatkan kesalahan, di situ nanti Alif akan belajar gimana problem solving untuk menangani dari masalah ini. Jadi nanti logika pikirnya berjalan. Begitu. Nah, di sini nanti Kak Weni akan rekomendasikan kelas yang cocok untuk Alif nih. Namanya visual programming. Nah, gimana sih visual programmingnya? Kita langsung praktek aja ya Alif ya. Nah, ini Kak Weni, sebentar Kak Weni akan share screen sebentar. Kak Weni akan jelaskan dulu ya sebentar untuk programnya dulu. Oke, sebentar Mama izin share screen-nya dulu. Apakah sudah terlihat nih Mama atau masih hitam nih di layarnya? Masih hitam. Oke, tunggu sebentar. Mama. Oke, sudah terlihat Mama? Sudah. Oke, jadi nama pemrogramannya untuk usia 11 tahun, untuk coding itu pemrograman visual Mama. Ya. Oke, ini untuk usia 8 sampai. Nah, nanti akan belajarnya seperti apa? Nah, di sini nanti akan belajar Scratch. Apa itu Scratch? Scratch bahasa pemrograman yang tadi Kak Weni jelaskan. Jadi nanti akan ada perintah-perintah yang Alif suruh ke komputer untuk mengerjakan atau membuat game, untuk membuat animasi. Begitu. Nah, di next slide. Ini, nah, jadi ini nanti Alif akan belajarnya apa aja sih? Nah, Alif nanti akan belajarnya mengenal tentang konsep-konsep dan praktik pemrograman. Jadi nanti akan diajarkan dari awal dulu, Mama. Pastinya pengenalan dulu ya, karena kan tadi Alif belum tahu sama sekali ya tentang coding ya, Mama. Nah, di sini juga nanti akan diajarkan tentang Scratch, block Scratch. Nah, gimana sih nanti block Scratch itu bentuknya? Nah, nanti di sesi trial class kita coba. Oke, dan di next slide. Oke, di sini ada juga nanti pendekatan kreatif gitu ya, Mama. Jadi nanti Alif itu bisa menuangkan ide-ide kreativitasnya gitu. Jadi bisa kayak berkreasi ya, Mama. Nggak cuma bikin game aja pastinya. Nanti dia akan berkembang lebih lagi dari game itu. Begitu. Bisa bikin website, bisa bikin animasi yang eh, gambar-gambar bagus gitu. Pasti nanti akan diajarkan juga di level berikutnya. Nah, dan nanti hasilnya itu Alif bisa presentasikan juga Mama di depan kelas, di depan teman-temannya, di depan gurunya. Nah, jadi di sini nanti akan dibangun rasa percaya diri juga Mama. Jadi Alif ini akan percaya diri nih dengan pede dia bisa berekspresi dan presentasi di depan orang banyak begitu. Nah, oke, bentuknya sendiri seperti apa? Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ini contoh ya. Nanti Alif bisa bikin game kayak gini. Nah, Kak ini mau tanya dulu nih. Menurut Alif ini gambar apa? Yang ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga. Yang bulat nih apa? Bumi. Mm-mm. Yang nomor satu Seberapa? nih apa? Bumi. Bumi, betul. Yang nomor dua, Roket. betul. Yang nomor tiga, Planet Mars. wah, kok tahu nih Mama? Udah dikasih contekan ya sebelumnya ya? Nggak pernah. Wah, hebat loh, tapi Mama dia bisa langsung tepat loh. Wah, logikanya Saya jalan dapat banget. aja. Nggak pernah. Keren banget. Dia bisa tahu ini yang merah itu planet Mars loh, Mama.
Ini Masya roket gitu. Allah. Masya Allah. Memang udah ada bakat nih Mama, kayaknya harus ikut kelas coding. Oke, kita Iya, langsung lanjut masuk ternyata. ke kita lanjut masuk ke kelas trialnya. Kak Weni nanti di sini akan kirimkan untuk loginnya. Nanti bisa dibantu Mama ya untuk share screen-nya ya Mama ya. Nanti biar Baik. Alif menjalankan untuk kelasnya seperti apa. Oke, Kak Weni copy dulu. Oke, bisa dibuka dulu aja Mama Di mana? di kolom chat Mama. Di Zoom-nya Oh, ya langsung. ada obrolan ya Mama. Nah itu diklik aja. Kak Weni ada chat ke situ. Oh iya. Ini. Langsung klik ya. Langsung klik Mama bisa kebuka. Kalau sudah kebuka Mama bisa share screen ya. Nah nanti dibantu login sama Kak Weni. Iya, persis. Nah, terus Oke. gimana ini? Share Gimana? screen-nya ini Mama. Di bawah Zoom itu kan ada tulisan peserta, terus obrolan ya. Nah, itu Ya, beri reaksi, terus bagikan. Diklik bagikan. gimana? Di tengah-tengah Mama. Yang Yang warna hijau anak panah ke atas, mana ya? Oh iya, ya, masuk. bagikan layar. Diklik, Ah, ya, oke. ke mana tadi? Ke Google ya. Iya, ini ya. Oke, tapi belum tampak nih Mama untuk screen layarnya nih. Udah diklik ya Mama, bagikan ya. Bagikan, bagikan mana sih Kak? Atau aku foto lewat WhatsApp ya Mama ya, aku bantu Oh ya iya, Mama ya. boleh, boleh. Saya foto saja ya. Mm-mm. Nah, Ah ini iya, ada yang warna hijau. sudah. Ini ya. Ah ya, sudah keluar Ah, Mama. Nah, oke. sebentar Mama, lagi hitam, lagi loading. Langsung login ya Mama ya, sudah masuk ya. Iya, langsung Oke, masuk. ya itu udah ada langsung login atas nama Muhammad Alif di atasnya. Terus, Oke, nah di sini Kak Weni jelaskan dulu. Nah ini nanti Alif belajarnya pakai platform ini Mama. Jadi oh, ini sangat menyenangkan karena nanti apa yang Alif buat itu bisa di-upload di platform ini. Mungkin Mama bisa bantu klik untuk The Hall of Fame di sampingnya kursus Mama. oh iya, home. The Hall of Fame samping. Oh iya, sudah. Nah, ini Oke. seperti beranda, Mama. Berandanya bentuknya seperti ini. Jadi nanti hasil karyanya Alif akan muncul di sini. Nah, ini dari hasil teman-teman yang kursus di Algonova. Nanti bisa dibuka satu-satu. Keren kan? Suka. Nanti, Iya, ah, memang dia dia suka menggambar, Kakak. Dia suka nah, gambar. Di bukunya itu penuh gambar. Bahkan di oh oke. buku tulis, kamu kayak gini nih, gambar gini-gini. Gambar gini, Banyak ini sekali. game juga. Jadi Alif lebih Hmm, suka menggambar atau ingin bikin game? Kayak game animasi atau suka gambar di kertas? Mana nih yang Alif suka? Karena nanti programnya beda nih. suka apa? Bikin game. Lebih suka yang mana? Bikin game atau gambar? Bikin game udah. Katanya di. Sebenarnya bikin bikin game juga ada gambarnya sih, cuman gambarnya berjalan ya. Bisa Kayaknya dijalankan. Iya, nanti ini si Alif bisa lihat-lihat lagi ya Mama kalau misalnya nanti udah selesai sesi kita, bisa iya. dibuka-buka Mama. Nanti bisa di-scroll ke bawah. Nah, kita langsung masuk ke kursus Mama. Diklik. Oke, Ah, nah ini silakan Alif nih yang menjalankan Mama. Biar nanti dia berekspresi. Nah, Alif, Kak Weni bantu ya. Klik nomor 1. Oke, klik nomor 1. Oh, ini masih digital literacy. Sebentar, Mama. Ini kayaknya salah program, Mama. Saya ganti Oh, dulu. Saya ganti dulu, Mama.
Oh iya. Sebentar ya Mama ya. Oke, sebentar. Di sistemnya, visual programming, oh, isi. Oke, coba di refresh Mama. Apa udah berubah untuk programnya? Masih. Oh, di close yang ini Mama, ditutup. Balik ke kursus tadi Mama. Ini ditutup aja disilang. Nah, terus di refresh di buletan bagian atas Mama. Nah, ya. Yang di ujung atas Mama. Ada gambar Ini. bu. Betul. Coba. Udah berubah belum? Oh, masih ya. Mohon ditunggu ya Mama ya. Saya coba ganti. Saya coba cek dulu. Oke, ini sudah saya ganti. Oh, tidak bisa berubah ya. Oke, coba sekali lagi Mama, apakah bisa diubah atau mungkin bisa klik ulang Mama, itu disilang dulu nggak apa-apa. Ini soalnya udah Kak Weni ganti nih untuk programnya. Ulangnya. Terus ke chat ya. Coba ke ini disilang aja dulu. Atau di log out dulu Mama nggak apa-apa. Yang di bagian namanya coba di log out. Keluar. Nah, keluar ke bawah. Oke. Nah, bisa login kembali. Tadi Kak Weni ada chat ya Mama untuk loginnya. Yang mana? Oh, yang di. Kolom chat. Ketemu ya Mama. Oh iya, iya. Di copy. Bentar Mama. Aku liatin untuk kodenya. Itu dia minta kode. Kodenya 743 kali Mama. 7, Empatnya 3 kali. 4, 3 kali. Lalu Iya, itu di next. Ya. next. Oh, Sudah. not phone ya. Not Login. phone. Kan pakai nama ya. Namanya yang tadi di itu, Mama. Yang udah di copy paste ya, Mama. Dari kolom chat tadi ya. Oke. Muhammad Ya. minus Terus pasnya tadi, Alif eh, minus Hafiz pasnya 4, 743 kali. 7. Bisa nggak, Mama? Oke. Harusnya bisa sih. Masih digital literasi ya, Mama ya. Iya, masih. Oke, di sini Kak Weni bantu login pakai punya Kak Weni aja ya. Kalau kayak gitu, sebentar ya, Mama. Hmm, oke, Kak Weni bantu login pakai aja, biar Alifnya bisa. Oke, Mama. Bisa diklik, Mama, di kolom chat yang baru, Mama.
Itu punya Kak Weni sih. Ayo. Mm-mm. Nggak apa-apa. Nanti dikerjain. Ini ya. Masih digital. Coba log out dulu, Mama. Log out pakai nama Kak Weni ya, Mama. WA 8. W A 8. Sebentar Mama kodenya Kak Weni liatin dulu ya. Eh, mm, mm, mm. Kodenya 7328 Mama. 7 tiga tiga dua delapan. Bentuknya sama, cuman ini punya Kak Weni. Ke kursus Mama? Iya, nggak apa-apa. Ke kursus. Oke. Nomor 16 Mama. Di scroll ke atas. Nomor 16. Ya. Oke. Ah, Nah, manajemen buat Mars. Nah, itu bisa Alif kerjakan. Yuk kita kerjakan bareng. Biar Alif bisa mencoba secara langsung nih. Coding itu kayak apa. ya. Ya, Atau diklik. masalah sekali. Nah, apa tuh? Apa? Mana tuh? Oh, Gampang kok ini Alif. jaringan jaringan. Iya, jaringannya ya Mama. Hujan ya Mama di sana atau enggak? Oke, klik. Ayo Enggak, mulai. Hmm, jalankan ya. Oke, nah Hmm, ini bisa dihapus dulu ya Mama ya. Kak Weni bantu hapuskan. Biar Alif nanti ngerjainnya dari awal. Soalnya itu bekas Kak Weni ngerjain juga. Oke, nanti Alif bisa Kak Weni arahkan nih dari nol. Oke, itu Alif bisa drag ke sebelah kiri nggak? Ditarik pakai mouse yang sisi kanannya. Ya, digeser ke kiri. Ditarik ke kiri yang ada warna hijau. Ini Oke, ayamnya ulangi. Ayo mulai lagi. boleh. Mana aja. Oh, Ulangi. ini yang warna hijau yang mana? Yang ini, Mama. Ini digeser ke sebelah sini. Ditarik pakai mouse. Di drag. Yang ini dipindahin ke sini, Alif. Kebalik. Kebalik ini yang ke sini. Pintu dulu Ya, gitu Mama. Semua. semuanya. Oke. Ya, betul. Yang di atas juga, Kak. Di atas dulu juga. Dihapus dulu semua. Oke. Yang nomor 2 Kak Weni bantu hapus juga. Nah, oke. Di sini Alif nanti bisa kerjakan. Nah, di sisi sebelah kiri itu kan ada warna hijau, terus ada warna biru gitu ya. Nah, itu nanti namanya pemrograman. Itu nanti namanya bahasa codingnya. Nah, nanti Alif bisa perintahkan si robot ini mengambil koin-koin untuk diberikan tugas dari bumi menuju planet Mars pakai roket tadi gitu. Jadi koinnya harus dikumpulkan dulu nih kalau mau terbang ke planet Mars. Nah, ini robotnya mau dikasih nama siapa? Sama Alif. Siapa? 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 Coba Alif. Alif. Robot Sobat Alif Alif. nih. Coba lagi. Oke. Biar enak nih kita manggil robotnya nih. Siapa? Nama, nama Alif. Mau dikasih Siapa? nama Alif nggak apa-apa? Siapa? Siapa namanya? Bingung dia, Mama. Siapa? Layar 1. Layar Layar satu. satu. Apa Layar tuh? satu. Lucu nih Alif Mama. Nggak apa-apa Mama. Kita kasih nama robotnya layar satu ya panggilannya. Nanti Alif suruh si layar satu. Ulangi. Ulangi. Oke, oke.
Suruh dia ngambil koin. Menurut Alif, ini langkahnya kemana? Maju, belok, mundur, Maju. maju. Nah, Alif bisa lihat ya, di sini kan ada kotak-kotak ya. Alif bisa hitung ada berapa kotak maju ke depan, Satu, ada Tiga. berapa blok? Tiga. Oke, dari sisi kiri ini, kalau harus maju, berarti harus tarik yang mana? Tulisannya yang biru apa yang hijau kalau maju? Biru. Oke, ditarik ke arah kiri, ke kanan. Oke, langkah ke depan, berapa banyak tadi bloknya? Tiga. Oke, berarti harus ditarik sebanyak tiga kali. Tiga tiga kali. kali, betul. Nah, tarik lagi yang warna birunya. Pilih Salah lagi. klik ya, salah klik Iya, mama. Gak apa-apa, ayo kita mulai. ayo kita mulai ke bawah itu. Baru back, baru kembali ke angka satu. Kembali dulu. Ya, Oke, nah ayo kita mulai. Ulangin lagi. Nah, tadi ada tiga, berarti dipindahin ke sini tiga kali. Warna birunya, sebanyak tiga, tiga. tiga kali Bu. Bisa ngambil lagi. Hmm, Ya, oke. Di punya. bawahnya, Alif taruhnya di bawahnya sini, Alif. Nah, sejajar di sini, di bawahnya ini. Ditempelin. Betul ditempelin kayak gitu. Oke, terus jalankan. Kita lihat nih, layer satu ini bisa jalan nggak? Lain, jalankan. Wah, tidak berhasil. Lain, enggak bisa. Oh, Nggak bisa. ya, berarti salah. Berarti salah. Ada kesalahan, Alif. Ayo, gimana? Caranya supaya jalan. Hmm. Coba Kak Weni bantu. Oke, kayaknya ada menu yang hilang itu, Mama. Oke, coba Alif klik. Ya, itu ada kuning-kuningnya. Tadi harusnya ada kuning-kuningnya. Coba klik nomor 2, Alif. Alif klik nomor 2 yang di sini. Ya, terus nanti kembali ke nomor 1. Biar kuning-kuningnya kembali. Ayo kita mulai. Nah, kan tadi harusnya ada kuning-kuningnya juga. Nah, ini kuning-kuningnya ditaruh di atas. Taruh paling atas, sini. Taruh di sini. Klik dulu. Klik dulu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, klik kiri, kiri, Ya, kiri. sini. Taruh sini, paling atas. Ditarik. Oke. Mm-mm. Bisa nggak? Nggak bisa. Coba, Berarti coba. yang langkahnya ini dipulangin dulu, Mama, ke sisi kiri. Kasih kembali dulu. Kasih kembali dulu semua. Baru itu geser ke atas. Bisa nggak? Nah, pelan-pelan. Baru dipindahin yang biru di bawah si kuning. Nah, ditempelin sebanyak tiga kali. Jadi kalau dia kurang satu blok, itu nggak jalan, Mama. Begitu. Bisa dijalankan. Ayo, layar satu kita jalan. Nah, jalan. Koinnya keambil. Berarti ini bloknya sudah benar semua. Begitu ya, Alif ya? Ayo kita mulai lagi. Level 2. Oke, ayo kita mulai. Nah, ini sama, tapi ini ada belokan. Nah, ini bisa dibantu Mama dipinggirkan dulu semuanya ke sisi sebelah kiri supaya nanti Alif bisa praktekkan ulang. Kalau di Kak Weni sudah dibersihkan, tapi di Alif enggak ya. Terus belok kemana? Iya betul. Jadi kalau yang level 2 ini tantangannya ada belokan gitu. Kalau untuk majunya masih sama kayak yang tadi. Si layernya ini harus maju berapa langkah ke depan. Nanti Alif bisa lihat ini ada berapa blok. Nah, terus ini Sana. udah Wah. dijalanin salah. Dia salah. Ya, karena Alif kliknya ini yang belok ke kanan ya. Nah, Nah, ini Alif bisa lihat si layernya ini kan berdiri, terus beloknya ke arah mana nih harusnya? Menurut ini Alif ke kanan apa ke kiri? Kiri. Betul. Jadi kalau ke kanan dia jatuh. Habis belok dia harus maju lagi berapa langkah nih bloknya? Dua. Betul. Jadi dia bisa jalan. Begitu ya.
Oke, ayo kita ke level 3 yang lebih tingkatannya lebih agak beda lagi. Pasti Alif suka. Ayo kita mulai. Nah, ini bisa di-drag lagi, Mama. Dihapus. Oke. Oke, Nah, yang kuning nggak usah. Biar di sini. Nah, ini ada perintah baru. Ambil beban sama letakkan beban. Nah, bebannya itu yang mana? Bebannya ini yang tombol warna merah ini, Alif. Nah, nanti bebannya ini tugasnya diletakkan di tombol yang warna kuning. Begitu. Nah, ini jadi menurut Alif maju berapa langkah untuk ngambil bebannya dulu? berarti salah kembali dulu tuh. Ya, itu salah itu. Langsung ambil beban. Karena ini harus maju dulu. Berapa blok menurut Alif? Ada berapa kotak? Ambil beban. Mana Untuk beban? ngambil beban warna merah? 1. Satu. Boleh? Nah, ditaruh di warna kuning bawah sini satu. Nah, terus ini kan sudah ada ya warna merahnya. Tandanya harus diambil bebannya. Oke, pintar. Taruh di bawah. Habis itu maju lagi kan. Kita harus menuju ke warna kuning ya. Berapa langkah nih? Ada berapa kotak? 3. Eh, kayaknya coba dihitung. Nih, ada satu. 2. Coba nggak apa-apa. Nanti kan kalau salah bisa kita bisa koreksi. Nah, ini kan sudah di kotak warna kuning. Berarti diletakkan bebannya di sini. Oke, menurut Alif maju lagi atau enggak? Maju. Oke, boleh. Nah, coba jalankan. Hmm. Betul loh. Pintar loh, Mama. Sudah langsung paham. Ah, dia keren. Ini. Keren. Ini baru dasarnya aja. Nanti Alif kalau bisa bikin game sendiri lebih keren lagi. Nah, di sini ada bedanya nih, Mama. Nah, bisa bantu hapus, Mama. Tarik ke Ini. Oke, Mama. Nah, di sini ada tambahan ya. Nih, ada kolomnya warna kuning di bawah kok bentuknya kayak gini, Kak Weni. Jadi di sini tuh Alif nggak perlu klik yang warna biru ini berulang kali. Kalau tadi kan harus 3-4 kali ya, Mama. Nah, kalau di sini Alif tinggal klik aja. Angka duanya nih berubah jadi berapa kotak. Nah, ini kan maju. Majunya berapa langkah? Coba dihitung bloknya. 6. 6. Nah, coba diklik yang angka duanya. Coba jadi. Nah, Diganti 6. Oke, terus dipindahkan coba ke sini. Oke, nah ini nggak boleh kosong. Kalau di coding ini nggak boleh kosong mama yang putih. Jadi ini harus diisi apa? Karena langkahnya maju harus diisi warna. Kalau maju yang mana? Warna apa? Biru. Ya, jadi diletakkan yang di kosong ini, Alif. Ditempelin. Di tengahnya. Oke, coba dijalankan. Kira-kira benar nggak? Wah, keren kan? Bahasa coding ada begininya segala ya. Keren ya. aku. Oke, di level 5 ini bisa dihapus semua, Mama. Sih. Ini ada belokan soalnya. Oke, terus. Nah, ayo coba Ali kerjakan sendiri. Tadi Kak Weni udah kasih perintahnya ya. Eh, sudah coba, betul itu. Mm-mm. Dua, berapa langkah tuh? Ini berapa langkah dulu nih? Dua. Ya. Oke, angka duanya diganti nggak? Ya, yang putihnya. Betul. Terus dia harus belok ke, ya betul. Terus dari belok ke kiri dia, hmm, yang mana? Dia harus, betul. Berapa Diganti. langkah? Berapa langkah? Nah, sampai ke ujung. Oke.
Keren banget nih Mama. Langsung paham dia. Gampang ya. Gampang apa susah? Apa tuh susah? Agak gampang awalnya. Oh, agak gampang Mama. Menarik Gagal ya. ya. Nah, ini bisa dihapus dulu nih Alif nih. Nah, ini ada tombol-tombolnya lagi nih kayak tadi. Tadi kan sudah kita jalankan. Coba Alif jalankan. Cuman ini posisi si layar satunya kok kebalik ya, Kak Weni. Gimana ya caranya? Jadi Alif tugasnya harus membalikan badannya si layar satu ke tombol warna merah. Harus muter nih badannya. Jadi kayak mana nih caranya? Belok ke kanan dulu atau ke kiri dulu? Boleh. Ke kanan boleh, ke kiri boleh. Boleh dicoba-coba. Belok ke kanannya berapa kali? Satu atau dua kali menurut Alif? Ya, Gak bisa, dan mouse-nya. nanti jatuh. Ah, coba Alif kerjakan sendiri nih. Nih, Kak Weni mau lihat nih. Oh, tidak berhasil. Ada Ya, kesalahan. Itu kan diletakkan beban berarti dia harus nyebrang ya. Nyebrang ke roketnya untuk ngambil koinnya ini. Berarti harus maju dong Alif. Kalau cuman apa letakkan beban dia berhenti di sini aja. Berarti habis letakkan beban dia harus nyebrang ke sini jalan. Berarti di bawah ya. sini ditambahin satu lagi. Ditambahin apa? Yang warna apa? Eh, ambil Ini beban, betul. Maju satu, betul tadi. Terus letakkan bebannya tadi betul. Oh, yang ini dihapus Alif. masuk. Oh ya, bentar. Kak ini baca dulu. Eh, ya, coba jalankan Alif. Nah, good. Kan? Tidak berhasil. Ya di mana? Ada salah. Karena Alif di sini eh, Di bawah. nggak ada majunya nih. Nah, ini harusnya yang di atas warna ungu harus langkah ke depan. Nah, coba dikasih langkah ke depan. Coba ya. Coba, udah bener apa belum? Kan belok nih dia dua kali. Diambil. Salah, nak. Salah, Coba gimana? karena diletakkan bebannya itu nggak ada maju ke depan lagi. Ini harus ditambahkan maju ke depan lagi. Ambil beban, nah maju. Wah, pintarnya Mama. Langsung nyambung loh Mama logikanya. Oke, nah mantap. Dia akan maju ambil koinnya. Roketnya mau terbang ini ke planet Mars. Oke, kita level terakhir menuju planet Marsnya nih. Sebentar, loading ya. Oke, diklik benderanya coba sama Alif. Oke, ayo kita mulai. Oke, selesai. Roketnya sudah sampai di level 7. Nah, ini bisa di logout Mama. Di nama Kak Weni, ini bisa keluar aja. Oke, kita sudah menyelesaikan sampai level 7. Ya, diklik keluar. Oke, bisa di stop aja nggak apa-apa Mama untuk layarnya. Kita udah selesai nih untuk praktek sama Alifnya. Gimana nih Mama setelah melihat Alif nih tadi prakteknya? Senang Iya, nggak Mama? iya, lumayan tertarik dia. Iya. Ya, Mm-mm. Oke, kalau dari Alifnya gimana Alif? Suka sama kelas codingnya? Tadi contoh aja tuh. Suka ya. Nanti kalau misalnya Alif mau ketemu teman-teman di kelas gitu, mau ikut kursus bareng mau ya? Hmm, gimana?
Apa mau Ada. kursus sendiri? Nanti ada kelas sendiri juga. Kalau misalnya Alif nggak mau sama teman-teman, itu nanti Kak Weni punya kelas sendiri. Alif maunya sendiri atau sama teman-teman kelasnya? Aduh, daerah lain. Jadi ada teman lain. Ya, Sama Mm-mm. teman. Sama teman ya, oke. Nah ini Mama, tadi kan kita sudah melihat ya untuk kelasnya Alif, kalau Kak Weni logika pikirnya Alif itu cepet banget nangkepnya ya. Tadi ada beberapa kali melakukan kesalahan, tapi dia sudah bisa nih mengatasi masalahnya. Problem solvingnya tuh langsung ketemu gitu ya Mama. Kak Weni kasih arahan juga tidak bingung ya. Karena kan memang ada beberapa murid tuh kadang masih kebingungan, masih penyesuaian. Tapi Alif di sini tuh langsung, oh ya, aku tahu aku harus begini dan ini harus begini. Itu nggak berulang kali gitu Kak Weni jelasinnya gitu. Cukup sekali dia langsung paham. Itu udah bagus banget, itu udah keren banget. Tinggal kita tingkatkan lagi aja untuk level-level berikutnya, untuk skill-skillnya gitu Mama, skill-skill codingnya aja gitu. Nah, oke Mama, di sini Kak Weni langsung masuk ke sesi yang ketiga ya Mama ya, tentang pengenalan dari algoritma. Kak Weni share screen kembali. Oke, masih hitam, masih Masih. loading. Hmm, Ya, Oke, sudah ada. sudah ada ya. Oke, nah di sini memang kita sekolah internasional, Mama. Tadi kayak Kak Weni sebutkan ya, Algonova itu nggak cuma di Indonesia aja, tapi ada di berbagai negara lainnya. Jadi nanti Alif di sini bisa berkesempatan berkenalan dengan teman-teman dari luar negeri juga, Mama. Nah, jadi nilai plusnya di kelas ini selain belajar coding, nanti Alif juga bisa belajar bahasa Inggris. Karena memang kan nanti teman-teman dari luar negerinya pakai bahasa Inggris ya, Mama ya, di platformnya tadi. Cuma nanti kalau untuk pembelajarannya, satu kelasnya itu orang Indonesia semua. Begitu. Nah, di sini sih lebih mengarahkan untuk penggunaan gadget ya, Mama. Jadi kan Alif itu tadi pakai gadget dibatasin. Cuman di sini gadgetnya itu akan lebih bermanfaat lagi, Mama, untuk kedepannya. Jadi nggak cuma main game aja. Jadi di sini juga bisa belajar begitu. Nah, nanti juga akan diajarkan oleh guru-guru yang sudah profesional di bidang IT. Nah, tentunya juga pasti akan mengembangkan pola pikir logis si Alif. Begitu, Mama. Nah, untuk cabangnya sendiri, kita ada di 90 negara, dan juga untuk muridnya, kita sudah ada lulusan lebih dari 1.100 juta lulusan. Wah, ini banyak banget sih untuk seluruh dunia sih, Mama, bukan Indonesia aja. Nah, mengapa sih Mama tuh harus mengambil keputusan untuk masukin Alif di kelas coding sekarang? Karena memang kita mengingat bekal masa depan anak ya Mama. Karena itu nomor satu sih menurut saya. Nanti Alif dewasa itu nggak akan ada habisnya Mama ya. Karena memang ilmu ya. Ya, bekerja begitu. Nah, nanti di kelasnya akan diajarkan oleh psikolog atau pendidik profesional yang pastinya nanti gurunya itu bisa menyesuaikan materi-materinya untuk usia anaknya Mama. Jadi nggak dicampur ya Mama. Misalnya usianya hmm, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun dijadiin satu gitu nggak Mama. Jadi nanti kelasnya memang seusianya dan modul-modulnya juga akan disesuaikan. Dan gurunya juga sudah memiliki pengalaman di bidang IT, itu rata-rata lebih dari 3 tahun. Jadi sudah berpengalaman ya Mama, ya udah pakarnya lah gitu. Pastinya juga nanti kurikulum dan modul yang kita rancang itu ini ya sesuai yang orang tua butuhkan gitu. Misalnya Mama tadi punya plan ke depan pengen banget nih kepake ilmunya. Nah, itu tenang aja, pasti akan kepake Mama. Baik di sekolah untuk saat ini, baik untuk masa depannya Alif. Begitu. Oke, nah ini tadi Kak Weni sudah jelaskan bahwa nanti Alif belajarnya di platform yang kayak tadi ya, kurang lebih. Nanti Alif itu bisa akses kapan aja Mama. 24 jam setiap hari, 7 hari, itu bisa kapan aja Mama. Nah, tadi juga di sini Kak Weni sudah jelaskan ya, nanti bisa kenalan juga nih sama teman-teman dari luar negeri. Nanti Alif bisa upload gamenya di platform tadi, terus nanti ada teman dari luar negeri nih komen gitu ya. Nah, itu bisa Alif balas komentarnya, bisa kenalan juga. Oke, terus di next slide. Nah, ini kurang lebih untuk
contoh-contoh coding, tapi ini untuk level dewasa ya Mama ya. Nah, nanti bisa dilihat di yang tadi Mama, The Hall of Fame ya. Nanti bisa dilihat-lihat contohnya gitu proyeknya. Nah, nanti untuk pelajarannya sendiri setelah visual programming itu akan ada apa lagi sih level selanjutnya gitu. Nah, di sini nanti akan ada sebentar Mama, saya buka ini untuk modulnya. Oke, nah ini untuk mata pelajaran atau lesson in detail, Mama. Jadi nanti di usia 11 tahun tadi akan masuk di visual programming. Ini untuk programnya di 36 pelajaran, Mama. Gitu. Nanti setelah itu akan belajar apa? Akan belajar website creator dan nanti akan langsung lanjut ke 3D game design. Jadi nanti Alif di sini buat gamenya bukan 2D lagi, tapi sudah 3D. Kayak ini mah gambarnya tuh kayak kelihatan nyata gitu loh mah, nggak nggak ngeblur lah bahasanya. Jadi warnanya kontras, terus karakternya juga kayak nyata gitu, 3D. Oke, nah nanti untuk kelas selanjutnya ini sudah dewasa mama kalau yang di bawahnya. Nah ini nanti kalau untuk usia lanjutannya Alif ada Python Start gitu. Nah, untuk visual programming sendiri nanti apa aja sih yang dipelajari? Nah, pastinya nanti pengenalan dulu ya Mama ya. Di awal itu pengenalan algoritma. Nah, ini algoritma ada kaitannya juga dengan matematika. Tadi Kak Weni udah jelasin ya, kurang lebih sedikit banyak pasti akan ada hitung-hitungannya juga. Nah, nanti akan ada angkasa, kayak tadi yang Alif praktekkan. Nanti bisa bikin blok-blok kayak tadi. Bisa bikin robot layar satunya sendiri. Gitu ya. Kalau tadi kan robotnya Kak Weni yang buat gitu ya. Nah, ini nanti Alif bikin sendiri. Nanti bisa bikin game. Nah, nanti diajarkan logikanya juga. Jadi jangan takut salah, nanti pasti akan diajarkan. Nanti juga pastinya akan ada tugas akhir, Mama. Begitu. Nah, nanti setelah kelulusan pastinya akan mendapatkan sertifikat. Ya begitu ya, Mama ya, untuk kurang lebih mata pelajarannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah ini project-projectnya. Nah, ini kurang lebih Kak ini bisa putarkan ya. Ini game buatan salah satu student dari Algonova. Temennya Alif nih, bisa bikin game kayak gini. Nah, jadi animasinya nanti bisa jalan kayak gini. Terserah Alif mau bikin game apa aja bisa. Mau bikin game si layar satunya mau naik mobil, mobil-mobilan ya bisa gitu. Kayaknya dia balap. Anak usia 11 tahun udah bisa bikin game sendiri ya Mama, keren ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Alif ya. Nanti Alif bisa bikin, terserah Alif mau bikin apa aja bisa kok. Nah, keren tuh. Jadi nggak cuma mainin aja. Jadi bisa. Oke. Nah, oke di slide berikutnya. Nah, di sini kenapa sih Alif harus ngambil kelas coding, Mama? Karena memang tadi kita sudah bahas ya, kelas coding banyak banget manfaatnya, terutama untuk masa depan Alif. Kenapa harus dipersiapkan sejak dini? Supaya bisa memiliki skill-skill coding dari saat ini, bisa kepake di sekolahan, bisa kepake nanti untuk saat kuliah, bahkan sampai nanti setelah lulus kuliah untuk melamar pekerjaan. Karena kalau misalnya Alif nanti sampai bekerja di perusahaan yang menggunakan coding atau IT, itu gajinya paling besar ya Mama. Mungkin Papa tahu. Gajinya IT itu paling besar. Kurang lebih di 20 sampai 30 juta setahun. Nah, ini menarik banget ya Mama. Begitu. Jadi ilmu coding itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, ini beberapa prestasi dari murid-murid Algonova. Nanti Alif juga bisa, Mama, join untuk lomba-lomba kompetisinya baik itu yang ada di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Nanti akan diberikan kesempatan untuk ikut kompetisi, kompetisi coding gitu. Oke, nah ini untuk format pembelajaran. Format pembelajarannya di sini akan dibagi tiga, Mama, tiga tipe.
Jadi tadi kan Alif pilihnya mau ada teman-temannya gitu. Nah, jadi ada dua tipe Mama. Teman-temannya ini pengen teman yang banyak atau pengen teman yang sedikit. Karena ada dua kelas yang berbeda. Yang temannya sedikit, satu kelasnya cuma 4 orang aja Mama. Kalau yang temennya banyak, itu bisa sampai 10 orang gitu. Tapi kalau misalnya Alif pengen sendirian, itu juga bisa. Tapi nggak ada temennya sama sekali. Nah, kalau misalnya Kak Weni saranin, mending Alif ngambil yang 4 siswa aja. Jadi temennya juga nggak terlalu banyak dan juga nggak sendirian juga. Ini jatuhnya kayak semi private ya Mama, cuma 4 orang aja. Ini diadakan seminggu sekali dan ini untuk pembelajarannya di 90 menit. Jadi bisa ngambil di hari Sabtu. Dan tidak terlalu lama ya durasinya Mama, takutnya nanti Alif bosan. Jadi kita desain cuma 90 menit aja. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, tidak Mama, mengenai Algonovanya. Sebelum nanti masuk ke sesi pembiayaan nih Mama. Belum ada? Oke, kalau ini lanjut. Nah, ini nanti akan mendapatkan sertifikat ya Mama. Jadi satu level itu dapat satu sertifikat. Begitu. Nah, ini rating-ratingnya. Rating dari orang tua, dari murid yang sudah ikut di Algonova. Oke. Tapi sebelumnya Mama setelah mendaftarkan Alif Algonova nih Mama udah cari tahu di website baca-baca tentang Algonovanya atau belum Mama? Eh, Sudah, tapi belum terlalu mendalam, Dalam. cuman sekadar ini saja lewat baca sedikit tentang Oh, lewat baca-baca sekilas aja ya Mama ya. ya. Oke, Mama. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, di sini AKW ini langsung lanjut ke pembiayaan kelasnya Alif nih. Tadi kan Alif udah suka nih sama kelasnya. Alif pengen wujudkan cita-cita Alif. Di sini Mama dan Papa juga udah support gitu ya. Jadi di sini ada 3 tipe kelas juga. Tadi ya Mama. Nah, kalau menurut Mama sendiri nih, pengennya yang mana nih Mama? Kalau Alif kan tadi maunya kelasnya ada temennya gitu. Nah, ini yang tadi isinya 4 orang, ini yang tadi 10 orang Mama. Ya, mungkin yang 4 orang kali ya. 4 orang ya. Oke. Di sini Kak Weni bantu untuk lihatkan harganya dulu, kurang lebih berapa gitu ya. Hmm. Oke. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan ya Mama layar Kak Weni ya. Jadi untuk kelas yang isinya 4 orang tadi, ada 3 paket Mama yang berbeda. Yang beda kan itu apa? Jadi kalau paket basic ini cuma 40 pelajaran atau satu level aja. Kan tadi visual programming satu levelnya 36 pelajaran, Mama. Nah, ini kan berarti masih sisa 4 pelajaran. Nanti 4 pelajarannya ini akan mendapatkan modul yang di level lanjutannya tadi, Mama. Begitu. Nah, kalau misalnya Alif pengen coba 2 level gitu. Karena mungkin Alif suka banget nih, dirasa kayaknya satu level kurang. Kayaknya harus 2 level nih. Bisa sekaligus ngambil 80 pelajaran gitu. Jadi harganya pun lebih murah dibandingin ngambil 40 pelajaran. Begitu. Atau Mama mau sekaligus nih langsung ngambil 4 level. Itu bisa di 120 pelajaran. Ini langsung dapat 4 sertifikat, Mama. Nah, kalau ini kan 2 sertifikat karena 2 level. Kalau yang ini satu sertifikat aja karena satu level. Gitu. Tapi kalau misalnya mau coba dulu nggak apa-apa, Mama. Kita kan belum tahu ya Alif maksudnya cocok apa enggak gitu sama teman-temannya atau sama kelasnya gitu. Nggak apa-apa. Boleh coba yang satu levelnya dulu. Begitu. Nanti juga akan ada report pastinya dari gurunya setiap bulan ya, Mama. Nanti akan dijelaskan si Alif itu di kelas seperti apa. Jadi jangan khawatir. Untuk perkembangan di kelasnya itu selalu akan dilaporkan ke orang tua. Begitu, Mama. Nah, dari Mama sendiri gimana nih? Silakan. Kira-kira mau ambil paket yang mana nih, Mama? Kalau Kak Weni saranin ya 2 level lebih bagus. Karena kalau kita belajar itu kan nggak cuman pengenalan di awal doang ya, Mama. Takutnya anaknya sudah nyaman, sudah suka, pengen lanjut level, nanti biayanya lebih mahal gitu kalau mau lanjut level selanjutnya. Tapi kalau 2 level itu kan sedang ya Mama ya.
Nanti didiskusikan dulu sama si bapak. Ini Oke. Tapi papanya ada di sampingnya ya sekarang mama ya. kan lagi di dalam ngurus adiknya. Oh Lagi. oke, baik mama. Tapi kalau dari mama sendiri oke ya dengan pelajarannya ya. Dengan kelas codingnya ya. Iya. Oke ya, Alifnya juga udah suka nih Mama. Karena memang kita biasanya akhir tahun itu kan ada diskon ya Mama. Apalagi ini kan habis Natalan nih. Jadi memang harganya ada diskon. Harga eksklusif untuk Alif Mama malam ini. Tadi Kak Weni sudah hitung-hitung. Nah ini dikasih diskon jadi 8.320. Kalau misalnya Mama mau coba 40 pelajaran dulu. Gitu. Sayang sih Mama kalau nggak diambil, soalnya Alifnya juga udah suka banget ya. Dan pastinya kan kelas ini sangat berguna banget ya untuk Alif nanti gitu. Gimana? Atau mungkin bisa nih panggilin papanya dulu kita ngobrol bareng nih Mama. Biar kita bisa ambil keputusan bareng-bareng. Karena Eh, memang penawarannya cuma ada di sesi trial kelas malam ini sih Mama. Gitu. Sayang banget kalau nggak diambil. Soalnya kemarin-kemarin juga sudah banyak sih Mama student yang ambil dan daftar. nanti dicoba dulu. Iya. Oke, kalau misalnya papanya dipanggil, kita ngobrol sebentar gimana nih Mama? Minta keputusannya. Siapa tahu papanya langsung tertarik nih 80 pelajaran. Iya, saya baik. Ah ya, silakan Mama. Alif punya kakak. Eh, udah. Alif enggak punya adik ya? Iya, Umur berapa adiknya? ada ada 7. Ada 7 tahun ya. Ada 7 tahun sama kalau Mm-mm. itu 2 tahun. Sama 2 tahun. Yang 7 tahun udah sekolah bareng sama Alif? Satu sekolahan sama atau beda? Satu sekolah. Oh, satu sekolah. Adiknya nggak mau ikut les coding juga nih Alif, biar biar les bareng. Ada loh kelasnya untuk adiknya 7 tahun. Hmm. Ya, tahu. Halo, selamat malam Papa. Maaf mengganggu waktunya sebentar Papa. Tadi sudah Ya, diskusi nih sama mamanya mengenai pembiayaan untuk kelas lanjutannya Alif. Alif kan tadi sudah tertarik nih, sudah melakukan trial kelasnya juga nih. Nah, terus saya sudah diskusi ada juga gitu ya di sesi trial kelasnya ini gitu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Papa kalau misalnya Alif mau coba yang 40 pelajaran dulu, ini satu level. Satu level itu 36 pelajaran Papa. Jadi nanti sisa 4 pelajarannya itu akan di modul level selanjutnya. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya mau ambil 2 level, itu bisa di 80 pelajaran. Pastinya nanti akan mendapatkan 2 sertifikat. Karena satu level itu satu sertifikat. Papa. Nah, kalau yang 120 pelajaran ini untuk 4 level, 4 sertifikat. Pastinya ini nanti akan di-share juga ya, Papa, untuk perkembangan Alif di kelas, itu belajar codingnya seperti apa, itu setiap bulan. Nanti akan ada obrolan dengan gurunya juga. Begitu. Nah, kalau dari Papa sendiri gimana nih, Papa? Kira-kira setuju yang mana nih, Papa? lumayan ini ya, 8 juta. Iya, ini udah diskon loh Bapak. Karena memang tadi Kak Weni sebelum kelasnya mulai kan dari penghitung nih ya ada diskon akhir tahun gitu ya. Dari 9 juta jadi 8.320 nih Papa. Lumayan banget sih selisihnya. Kemarin juga banyak sih yang udah ambil yang 40 pelajaran dulu gitu. Kalau dari Papa gimana nih? Itu 40 pelajaran selama berapa lama itu? Kalau seminggu sekali berarti kurang lebih itu di 10 bulan ya Papa.
Hmm. Nanti jadwalnya kan tadi di hari Minggu ya. Nanti Kak Weni lihatkan di hari Minggu. Gitu. Setuju ya Papa ya. Tadi sih Mama sih oke-oke aja sih. Katanya mau diskusi dulu nih sama papanya. Kalau papanya oke, nanti Kak Weni langsung bantu untuk kasih link pembayarannya gitu Papa. Di sini pembayarannya itu nanti bisa pakai kartu kredit, bisa transfer bank, atau Papa punya Shopee Paylater, Aku Laku, atau Kredivo, itu bisa dicicil Papa. Begitu. Mm-mm. Gimana nih Papa? Ya, nanti lah di dulu lah. Pikir-pikir dulu. Soalnya Oh gitu. lumayan jutaan. Ah iya, Ya, iya Papa, lumayan. karena untuk 10 bulan ya, untuk 40 pelajaran gitu Papa. Tapi kalau dari Papa sendiri, oke nggak nih Pak untuk pelajaran codingnya, untuk diberikan ke Alifnya? Sebenarnya sih kalau masalah coding ya, apalagi kan nanti untuk ke depannya ya, bagus sih sebenarnya. Cuman Mm-mm. Iya betul, saya setuju ya, saya Papa. pikir soalnya juga lagi Mm-mm. apa, lagi berduit soalnya, lagi membangun. Iya, tapi sayang Ya, banget ya Bapak kalau nggak diambil. Soalnya ini tadi Kak Weni udah kasih harga eksklusif nih. Karena memang harganya cuma ada di sesi trial malam kelas hari ini Papa gitu. Karena kalau ya, besok misalnya ngubungin Kak Weni lagi, takutnya harganya sudah nggak berlaku gitu Bapak. Oke. ya nanti lah Eh, gitu, Mbak. Nanti kalau misalnya ini nanti dihubungi lagi gitu. gitu. Nggak Ya, sayang Papa nih untuk diskonnya nih Papa. hmm. Ya, Oke. kenapa? Iya, untuk diskonnya nggak sayang nih Papa, nggak diambil aja. Iya, nanti lah dipikir-pikir dulu, Mbak. Bu. Oke, baik. Ya, ya diskusi memang lebih ini ya, Bapak lebih dibutuhkan sih karena memang ini kan untuk investasi jangka panjang ya. Saya setuju sih. Nah, tapi kalau misalnya boleh tahu nih, Bapak yang diskusikan sama Mama ini lebih kayak ke harganya atau ke program Bapak? Kenapa? Kenapa? Ya, jadi nanti Papa kan pengen diskusi nih sama Mama ya, lebih lanjut ya. Nah, ini kalau boleh tahu diskusinya mengenai harga atau memang pelajarannya nih, Papa? Ya, semuanya sih. Semuanya ya. Oke. Hmm. Nah, ini mungkin Kak Weni ini ya Papa bisa coba ajukan dulu nih Papa ya. Untuk 40 pelajaran ini apakah akan mendapatkan diskon lagi atau tidak? Nah, kalau misalnya ini sampai mendapatkan diskon lagi, kira-kira Papa akan join malam ini? Ini Kak Weni coba ajukan dulu nih diskon lagi nih Papa dari 8 juta siapa tahu bisa turun lagi nih. Lumayan loh Papa. Sayang kalau nggak diambil. Soalnya pastinya besok pasti balik ke harga normal. Satu pelajaran ini 208.000. Itu berapa bulan, berapa minggu ya? Seminggu sekali. Untuk satu kali lesnya itu 90 menit Papa. 1 jam setengah. Itu lumayan kok Papa. Jadi nggak cuma setengah jam atau 1 jam. Itu 1 jam setengah. Gitu. Hmm. Mm-mm. Jadi menurut saya worth it sih Papa. Untuk harga segitu selama 40 pelajaran kurang lebih 10 bulan ya. Dan Ya, 90 menit. Gitu. Nah, sebentar ya Papa ya. Saya coba ajukan dulu nih untuk diskonnya. Kira-kira dikasih berapa lagi nih? ya, nanti dulu makasih ini lagi. Gimana Pak? Ya, nanti dulu, nanti dulu. Oh, nanti dulu. Kalau misalnya ini Kak Weni dapat infonya gimana nih Pak? Atau mau dikasih jam dulu nih? Misalnya nanti Kak Weni ajukan dulu nih, ternyata diskonnya bisa di-approve nih, misalnya sampai 5 jutaan gitu. Nanti Kak Weni hubungi di jam 9 gimana Pak untuk keputusannya? Ya, nanti saya ini dulu. Ya, nanti saya WhatsApp mamanya aja ya Pak ya, untuk keputusannya di jam 9 malam ya. Ya, Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan dari papanya? apa ya? Mungkin dari mamanya sebelum Kak Weni tutup? Yang coding ini pakai bahasa apa ya? Java atau apa ya? Pakai Scratch, Papa. Block Oh, Scratch. Karena memang Scratch. ini untuk anak kecil dulu ya, Papa. Jadi, Ya, makanya jadi nggak saya pakai nggak tahu bahasa kalau Jepang. ini anak-anak lagi daftar ini, makanya saya kaget kok Oh, oke. bahasa apa ini kan? Sebenarnya bagus, Papa. Bahasa Scratch itu kayak bahasa dari awal dulu ya untuk anak-anak muda mengerti sih, Papa ya. Jadi kita Maksudnya nggak pakai yang Java, usia CSS. anak segini kan ya, kok belajar coding ini kan kita Coding, yang sudah ya.
ini masih bingung ya kan? Ya, tapi Ya, tadi Alif lancar, Papa. Kerjainnya dia udah maksud kok. Ngerjain blok-bloknya. Tadi mamanya juga sudah lihat hasilnya juga sih, Papa. Menyenangkan, Papa. Nah, nanti nggak apa-apa kalau misalnya Papa sama Mama ingin diskusi dulu 1 jam. Kak Weni berikan waktu 1 jam. Nanti kurang lebih di jam 9 atau setengah 10 Kak Weni WhatsApp Mama ya. Kira-kira nanti Kak Weni akan kasih diskonnya di nominal berapa. Begitu. Oke, sampai sini kalau misalnya Papa dan Mama sudah tidak ada pertanyaan atau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi Kak Lumi di WhatsApp. Begitu ya, Papa. ya. Oke, izin pamit ya, Papa. Sebelumnya Ya, mohon maaf kasih jika, banyak Bu. iya Ya. sama-sama, jika terjadi kesalahan. Selamat malam, Papa dan Alif. Ya. Ya.